Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa maqamun dunar rujuk. Perjalanan dari Allah menuju perbuatannya dengan ditemani Allah dan tujuannya Allah, itu disebut sebagai maqam atau kedudukan rohani. Dunar rujuk itu bukan berarti pulang dalam artian mati, bukan. Itu disebut sebagai kedudukan rohani. Nah, pertama-tama yang sangat penting bagi diri kita, kita merasakan senantiasa bersama dengan Allah Ta'ala. Kita kemudian pergi menuju perbuatannya. Jadi saksikan pagi-pagi misalnya ya, kita ke sawah, kita menyaksikan perbuatan Allah Ta'ala memelihara rumput-rumput. Perbuatan Allah Ta'ala memelihara tanaman. Perbuatan Allah Ta'ala memelihara hewan-hewan dan lain semacamnya. Itu dari Allah menuju perbuatannya. Jadi berarti dengan demikian, segala sesuatu di alam semesta ini sesungguhnya serba Allah loh ya. Tidak ada apapun yang lain. Karena itu tanamkan dalam diri kita, hidup ini serba Allah, tidak ada apapun yang lain. Hidup ini serba Allah, tidak ada apapun yang lain. Terus sampai tertanam di dalam diri kita. Maka di saat itu kita akan senantiasa berjalan pindah sana pindah sini, itu tetap di dalam genggaman Allah Ta'ala. Jadi adanya kita menempuh perjalanan dari Allah menuju perbuatannya bersama Allah dengan tujuan Allah Ta'ala, itu kedudukan rohani namanya. Kedudukan rohani. Dan ketika kedudukan rohani kita itu tangguh, dibikin tangguh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan memiliki rasa yang meningkat. Sehingga ketika makin meningkat, bisa saja Allah memberikan pengetahuan kepada diri kita sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Oke, contohnya begini ya. Kiai As'ad Syamsul Arifin ya. Beliau memiliki banyak sekali santri. Pertamanya bagi beliau santri-santri yang banyak itu ya banyak, dan beliau tidak tahu siapa mereka. Tapi ketika Allah Ta'ala makin mengangkat kedudukan rohaninya, Allah memberikan tahu nama-nama seluruh santri itu dengan nama-nama bapak-bapaknya semua. Gitu loh. Beliau sampai bilang, coba ayo sekarang tes, taruh di depan saya santri terserah yang mana, saya tahu dengan bapaknya itu siapa. Gitu loh. Jadi Allah Ta'ala semakin menaikkan adanya kekuatan rohani sehingga bisa menjangkau sesuatu yang sebelumnya tidak terjangkau. Betul ya? Jadi makanya kan kalau orang naik rohaninya itu bisa mengerti apa yang dipikirkan orang lain, itu bisa mengerti apa yang diperbuat orang lain, itu bisa mengerti. Dari mana itu semua? Itu disingkapkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disingkapkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semakin lama itu makin merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Dan makin lama orang ini makin merasa tergantung kepada hadiratnya. Jadi bisa seperti itu. Jadi karena itu tekuni jalan rohani seperti ini, nikmati, ikhlaskan batin kita seikhlas-ikhlasnya, mutlak untuk hadiratnya semata. Terus begitu. Nah, nanti kita akan memasuki sebuah kedudukan rohani, yaitu dari Allah Ta'ala pindah ke perbuatannya, didukung oleh Allah dengan tujuan adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi pengalaman-pengalaman rohani itu ada, itu betul-betul ada. Betul-betul ada. Dan kehidupan orang-orang yang sudah wafat itu betul-betul tersendiri, ada juga itu. Jadi hanya karena kita belum disingkapkan oleh hadiratnya tentang alam-alam itu, maka kita mengatakan dunia ini sangat sempit, sesempit daun kelor. Dikiranya cuma segitu. Tidak, dunia ini luas seluas-luasnya sesungguhnya.
Coba kita mendekat kepada Allah, kita akan diperlihatkan keluasan-keluasan tak terhingga sampai akhirnya tak terkatakan. Kenapa? Dari saking banyaknya. Dari saking banyaknya sampai tidak terkatakan. Fa'lam ayyuhal akhul karim, ketahuilah wahai saudaraku yang mulia, anna turaka syatta, sesungguhnya jalan-jalan kepada Allah syatta ialah beraneka ragam. Jadi jalan kepada Allah Ta'ala itu beraneka ragam, banyak sekali. Dari mulai jalan-jalan yang benar di dalam pemahaman ulama sampai jalan-jalan yang sebenarnya sudah serong dan bengkok. Tapi sesungguhnya jalan serong dan bengkok itu akhirnya akan didekap oleh Allah Ta'ala juga loh. Akan didekap oleh Allah Ta'ala juga. Jadi begini, kita menempuh jalan yang lurus dengan bimbingan para ulama, kita sampai di Allah. Kita menempuh jalan yang serong dengan tanpa bimbingan para ulama, sampai juga di Allah. Sebab apa? Manusia tidak punya tempat kembali kecuali Allah Ta'ala. Enggak ada loh. Mau kembali kemana? Kepada selain Allah Ta'ala kan enggak ada. Tetap kembalinya kepada Allah Ta'ala. Cuma yang jalannya itu lurus, itu menyenangkan, mendapatkan ridhonya. Yang jalannya bengkok itu biasanya tidak menyenangkan, tapi juga akhirnya sampai. Kenapa? Oh, tidak ada tempat yang lain kok. Nggak ada tempat yang lain. Coba kita kalau misalnya mati mau kembali kemana coba? Kita mengatakan akan kembali ke neraka kemana? Tetap nerakanya itu nerakanya Allah juga loh. Bukan nerakanya siapapun yang lain. Surga itu surganya Allah Ta'ala juga. Jadi kita itu sudah dikepung sesungguhnya. Walaupun kita dikasih kebebasan sebebas-bebasnya, tetap sudah dikepung. Dan karena sudah dikepung, maka mutlak kembalinya Allah. Tidak ada siapapun yang lain lagi. Jadi di sini disebutkan bahwa sesungguhnya jalan kepada Allah Ta'ala itu beraneka ragam. Maka karena itu ikutilah thariqah personal. Jadi ada 3 macam thariqah ya. Yang pertama yang kita tahu itu adalah secara umum thariqah itu adalah syariat yang kita amalkan. Kita sholat, kita puasa, kalau punya ongkos kita haji. Itu kita berarti sudah melaksanakan thariqah. Jadi setiap kali syariat itu diamalkan, maka pengamalan syariat itu disebut sebagai thariqah. Terus yang kedua, thariqah yang terlembagakan dari sufi-sufi tertentu. Misalnya dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut thariqah Qadiriyah. Dari Syekh Bauddin Naqsyabandi disebut thariqah Naqsyabandiyah. Dari Syekh Ahmad At-Tijani disebut Tijaniyah dan lain semacamnya ya. Nah, thariqah itu disebut thariqah yang terlembagakan. Artinya apa? Itu berisi adanya wirid-wirid dari sufi tertentu yang kita kalau mengikutinya, maka kita akan ditanggung oleh pencipta thariqah itu. Jadi kalau kita mengikuti thariqah Qadiriyah, maka nasib kita ditanggung oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Asalkan betul-betul mengikuti Qadiriyah lah ya. Ditanggung. Karena begini, di dalam dunia tasawuf gitu ya, para sufi yang memiliki wiridan tertentu seperti Ratib Al-Haddad misalnya ya, atau seperti Zikrul Ghafilinnya Gusmi misalnya, kita amalkan itu. Nanti yang menciptakan thariqah itu, yang menciptakan wiridan itu yang bertanggung jawab tentang nasib kita. Bertanggung jawab tentang nasib kita. Jadi karena itu sesungguhnya untuk bisa selamat itu mudah sebenarnya. Cuman kan kita yang tidak mudah ya. Kalau untuk selamatnya mudah, kita ini tidak mudah, kita ini tidak mudah. Ibarat kambing sudah ditali, diajak ke sana, enggak lantas ke sana, ke sini, ke sono, ke sana, semacamnya itu loh. Kita yang tidak mudah. Nah, mereka itu kan sesungguhnya bertanggung jawab tentang diri kita itu. Jadi karena itu di dalam hidup ini kita harus menautkan diri dengan salah satu begituan.
harus menautkan diri. Jangan sampai tidak menautkan diri dengan apapun, itu berbahaya itu. Walaupun juga akhirnya ya tetap kepada Allah Ta'ala juga, tapi cukup lama nanti prosesnya itu kan. Beda dengan orang, misalnya dikiranya burda, itu nanti yang tanggung jawab Imam Busiri itu. Oh ini jamaahku beres. Kan gampang. Ketimbang menekuni yang sulit-sulit, seperti misalnya rutin mengamalkan Ratib Al-Haddad, itu kan angel itu. Rutin mengamalkan Dzikrul Ghafilin, apalagi ya. Jadi yang kira-kira gampang dan itu bertanggung jawab terhadap diri kita, itu kita ikuti itu. Oke, gitu ya. Jalan kepada Allah Ta'ala beraneka ragam. Jadi itu yang disebut sebagai thariqah umum, thariqah yang dilembagakan, dan ada thariqah personal. Apa thariqah personal? Yaitu mengikuti para sufi dengan sungguh-sungguh. Misal ya, saya mengkaji kitab tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ikuti, saya amalkan, berarti itu thariqah personal. Saya membaca kitabnya Syekh Husin bin Mansur Al-Halad misalnya, saya ikuti, saya amalkan, itu thariqah personal namanya. Thariqah personal. Jadi thariqah personal itu dibawa oleh para sufi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keunggulan thariqah personal itu apa? Kalau kita dihadang oleh begal di jalan ini, maka kita bisa menempuh jalan yang lain. Kenapa? Karena jalannya para sufi itu banyak. Kelebihan thariqah yang terlembagakan itu apa? Kelebihannya adalah untuk para pemalas itu menjadi semangat. Jadi kalau malas untuk berzikir, ikut saja Qadiriyah, Rifaiyah atau apa saja, ikuti saja. Itu nanti akan tekun itu. Jadi Allah Ta'ala itu menciptakan jalan yang banyak agar apa? Agar kalau kita bosan di satu jalan, kita bisa menempuh jalan yang lain. Itu dibikin banyak makanya. Jadi dibikin banyak biar kita tidak bosan. Itu pun juga tetap kita akan bosan terus. Padahal jalannya sudah beraneka ragam. Ini bosan, itu bosan. Kalau semuanya bosan, nanti mana jalannya terusan? Jadi jangan bosan-bosan ini, itu. Kalau cuma bosan ini dan itu nggak apa-apa, asalkan yang lain ada yang kita tidak bosan, yang kita tekuni itu loh. Jadi annat turuqah syatta wa turuqal haqqi mufradatun. Adapun jalan yang menuju kepada Allah Ta'ala mufradatun, ialah tunggal. Jadi ya, dari sisi kita jalan itu banyak untuk sampai kepada Allah Ta'ala, tapi dari sisi Allah tunggal. Kenapa kok disebut sebagai tunggal jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Karena sesungguhnya walaupun lahiriahnya banyak, hakikatnya itu satu. Makanya tentang nafsu mutmainnah ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Padahal nafsu mutmainnah itu kan banyak sekali ya. Kalau orangnya 1000 berarti 1000 nafsu, kan begitu. 1000 nafsu itu kan banyak. Tapi disebut satu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut satu? Karena walaupun banyak, hakikatnya satu, gitu loh. Jadi karena itu disebutkan bahwa jalan yang menuju kepada Allah Ta'ala itu tunggal, satu. Dari sisi kita, jalan itu banyak, beraneka ragam. Dari sisi Allah Ta'ala, satu. Karena jumlah itu tidak dihitung. Jumlah itu hakikatnya adalah satu. Karena itu disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut mufrad, nafsu yang tentram, jiwa yang tenang, yang damai. Irji'i ila rabbiki, kembalilah, tetap mufrad ini, ila rabbiki, kepada Tuhanmu, tetap mufrad. Jadi, banyak tapi satu, satu tapi banyak. Jadi karena itu kenalilah Allah Ta'ala di dalam yang banyak, sebagaimana kita mengenal hadratnya sebagai yang satu. Oke. Wasalikuna tariqul haqqi
Wasalikuna, adapun orang-orang yang menempuh thariqal haqqi terhadap jalannya Allah yang maha benar, afradun ialah beraneka ragam. Jadi secara real jalan kepada Allah Ta'ala itu beraneka ragam. Ada ABC-nya, beraneka ragam. Tapi substansinya dari sisi Allah Ta'ala tunggal. Jadi saya kira ya jelas sekali bagi diri kita dari mana kita melangkah dan tujuannya itu apa, sudah jelas sekali. Dan karena itu jangan pernah kita anggap berbagai macam ujian yang berkaitan dengan sesuatu yang menakut-nakuti diri kita. Jangan dianggap sebagai ujian itu. Ini biasa saja, kan begitu. Kan tergantung bagaimana kita menyikapi kalau perkara ekonomi itu kan ya. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Andaikan hati kita gagah ya, tidak pernah mengemis kepada makhluk-makhluk, baik diucapkan maupun tidak, hebat kita di hadapan Allah Ta'ala. Kita bekerja dan kita tidak pernah mengemis, baik diucapkan maupun tidak. Hati kita bersandar kepada Allah Ta'ala. Itu bagus itu. Itulah sesungguhnya para pekerja yang sebenarnya merupakan tuan di hadapan tuannya sendiri. Coba ya, seperti Bilal bin Rabah. Kita tahu beliau itu adalah seorang budak dari Umayyah bin Khalaf. Tapi Bilal walaupun seorang budak, itu lebih tuan ketimbang tuannya sendiri loh. Lebih tuan ketimbang Umayyah bin Khalaf itu. Lebih merupakan tuan. Kenapa? Merupakan tuan karena akrab dengan Allah Ta'ala melebihi akrabnya dengan siapapun. Jadi karena itu hati kita itu mesti kita condongkan, hadapkan kepada hadiratnya ketika jasad kita bekerja untuk siapapun. Boleh bekerja untuk siapapun, tapi hati kita fokuskan hanya kepada hadiratnya. Ngemislah hanya kepada hadiratnya. Pantangan bagi diri kita untuk mengemis kepada makhluk-makhluk walaupun itu tidak diucapkan di lisan kita. Merdeka kita dengan cara begitu kan. Nah itu loh. Jadi merdekanya itu yang mahal sebenarnya. Mahal itu merdekanya itu. Jadi para salik yang menempuh jalan kepada Allah Ta'ala menempuh berbagai macam jalan. Oke, sekarang lagunya lagi.